Halo teman-teman, saya sering ditanya sama banyak orang atau dia teman atau saudara atau ya orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris karena profesi saya adalah sebagai seorang guru bahasa Inggris dan mengajar di pengalaman saya cukup panjang, sudah hampir 10 tahun mungkin mengajar bahasa Inggris. Dan ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada saya, yaitu gimana sih caranya supaya jago bahasa Inggris atau supaya lancar berbahasa Inggris. Nah, ini jawabannya bisa panjang banget, mungkin saya akan bisa jelasin seharian dari sudut pandang teori, dari sudut pandang pengalaman gitu ya. Tapi ada satu hal yang mau saya tekankan sebenarnya, dan ini selalu saya jawab. Sini selalu adalah jawaban saya buat semua yang bertanya, gimana sih caranya supaya lancar berbahasa Inggris. Nah, satu yang pasti adalah keep practicing ya. Jadi harus diulang terus menerus. Bahwa ada banyak kursus bahasa Inggris, ada banyak tempat belajar bahasa Inggris, bahkan ada kursus bahasa Inggris online yang sudah banyak di mana-mana di sosial media. Ada YouTube untuk belajar bahasa Inggris, ada juga yang berbayar, ada yang gratis. Kalau saya bilang semuanya bagus, asalkan dicoba setiap hari. Karena bahasa Inggris itu atau kemampuan berbahasa itu ibaratnya adalah kemampuan kita berenang ya. Kalau berenang kita cuma baca teorinya saja tanpa mempraktekkan, niscaya kita nggak akan bisa berenang, karena kita cuma tahu teorinya tapi tangan kita, kaki kita, punggung kita tidak terbiasa atau tidak terbentuk otot-ototnya untuk melakukan gerakan-gerakan berenang sesuai dengan teknik yang baik atau yang benar. Sama aja dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga kalau kita nggak nyoba ngomong, kita nggak coba praktekin setiap hari ngomong, nulis, pastinya itu hanya akan menjadi angin lalu aja gitu, nggak akan bisa menjadi sesuatu skill, suatu kemampuan yang teman-teman bisa dapat. Nah, cuma challenge-nya adalah kalau kita mau praktek bahasa Inggris itu atau mempraktekkan belajar bahasa Inggris, mungkin mau coba ngomong bahasa Inggris atau coba nulis bahasa Inggris, itu nggak ada wadahnya atau sarananya, karena nggak ada sparring partnernya atau teman-teman untuk diajak ngobrol gitu. Nah, mungkin ada beberapa tips yang bisa saya share. Tips pertama, teman-teman spend setengah jam ya, minimal setengah jam sampai 1 jam setiap hari untuk merekam teman-teman ngomong pakai bahasa Inggris. Dalam arti, kalau misalnya teman-teman masih dalam tahap yang belajar dari awal, coba baca satu artikel dalam berbahasa Inggris. Nah, coba cari tahu gimana cara pronounce-nya di internet ya. Kalau ada kata-kata yang sulit, coba dicari di Google, udah ada kok fiturnya untuk pronounce-nya gimana ya, untuk melafalkannya gimana. Terus teman-teman cobain setiap hari tuh, rekam, teman-teman baca artikel tersebut ya. Kalau memang masih pada tahap baru belajar, kalau udah bisa mungkin lebih dari sekedar membaca keras, mungkin bisa coba ngomong ya. Kalau emang nggak ada sparring partnernya atau nggak ada temennya, ngomong aja sendiri, direkam ya. Itu setiap hari dilakukan supaya apa? Lidah ini enteng gitu untuk pelafalan kata-kata dalam bahasa Inggris, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tips yang bisa saya share adalah coba cari lingkungan yang berbahasa Inggris ya. Sekarang udah banyak kok komunitas-komunitas bahasa Inggris yang bisa teman-teman temui di internet atau di sosial media ya. Ada beberapa kita bisa bilang English Club ya, English Club, atau mungkin ada satu komunitas juga terkait public speaking yang saya sendiri juga menjadi anggotanya, yaitu Toastmasters. Nanti teman-teman juga bisa coba masuk aja ke situ, ceburin diri teman-teman ke lingkungan itu ya. Semakin sering berinteraksi dengan mereka yang berbahasa Inggris, semakin teman-teman akan cepat bisa dan cepat
bisa dan cepat mahir dalam berbahasa Inggris. Kalau ada yang bilang, wah ini les di sini 1 bulan bisa, atau langsung cus bahasa Inggris, atau wah dalam dalam jangka waktu tertentu bisa. Balik lagi, itu nggak salah sebenarnya klaim seperti itu. Tapi juga teman-teman harus camkan di diri kita sendiri, di diri kita masing-masing, bahwa selama teman-teman nggak mempraktekannya setiap hari secara continue, secara secara reguler, maka itu cuma jadi teori aja. Semua itu hanya akan jadi teori, ya. Jadi pastikan teman-teman selalu mempraktekannya setiap hari. Kalaupun nggak bisa setiap hari, sesering mungkin saya sarankan setiap hari minimal membaca atau mempronounce, ya. Saya sendiri sampai sekarang masih melakukan hal itu. Jadi walaupun saya juga di sekolah itu sebagian besar berbahasa Inggris, ya. Dari jam 7 sampai jam 4 sore itu hampir sedikit sekali saya berbicara bahasa Indonesia. Tapi saya tetap di rumah gitu, tetap mempraktekkan. Saya tetap coba belajar mempronounce hal-hal, kata-kata yang mungkin baru buat saya, karena selalu ada kata-kata baru dan selalu saja ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Walaupun ini juga sudah jadi bidang saya, tapi saya tetap melakukannya, dan saya tetap mencoba ngomong sendiri di depan kaca gitu, dan berbahasa Inggris, deliver satu speech, short speech gitu. Cuman buat apa? Tujuannya apa? Supaya lebih enteng lidah ini dan supaya lebih pede, semakin pede, menjaga juga kepedean saya sebagai guru ketika mengajar gitu. Dan juga sebenarnya juga mencari tahu apa yang perlu saya perbaiki dari diri saya dalam berbahasa Inggris gitu. Jadi buat teman-teman yang masih belajar bahasa Inggris, jangan takut, jangan khawatir, pasti bisa. Kuncinya setiap hari dilatih, setiap hari jangan sampai ada jeda untuk ngelatihnya. Semakin sering kita melakukannya, semakin kita bisa. Kalau bahasa kerennya, you nail it eventually. Terima kasih, Bung Arsi di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.